Sinopsis Hasrat Cinta ANTV untuk tayangan hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024 episode 200. Mansi menyadari bahwa Alia meminum bang, sehingga dia bertingkah aneh. Prem dan Cintu berbincang, dan Cintu teringat saat melihat Mansi mencampur bang ke dalam minuman Nayantara dan bagaimana ia menukar gelas tersebut. Mansi membawa Alia masuk sebelum Alia mengatakan sesuatu yang dapat membongkar rahasia. Mansi meminta Alia untuk berhenti berbicara, namun Alia justru menegurnya. Alia mengaku membantu Mansi dengan menghapus rekaman CCTV, meskipun ia menyesal atas tindakannya untuk menjebak Nayantara. Sampora mendengar percakapan tersebut dan memberitahu Mohit bahwa Alia sebenarnya membantu Mansi. Ia mengatakan sulit dipercaya bahwa Alia memilih membantu Mansi daripada mendukung Nayantara. Mohit dan Sampora sepakat bahwa mereka perlu mengungkap motif Mansi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Keesokan harinya, Mansi berbicara dengan Alia tentang rencana mereka yang gagal. Alia bertekad akan melakukan sesuatu untuk memisahkan Nayantara dari kehidupan Sampora. Sementara itu, Sampora menyiapkan diri untuk pertemuan penting dan meminta pendapat Nayantara tentang penampilannya. Nayantara menyarankan menggunakan minyak kelapa untuk menghilangkan noda, tetapi Sampora mengaku tidak menyukai bau minyak tersebut. Petugas IT dan polisi menggerebek rumah Sampora. Mohit menjelaskan bahwa mereka selalu membayar pajak tepat waktu dan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi petugas IT tetap melanjutkan penggeledahan setelah menunjukkan surat perintah resmi. Alia bertanya pada Mansi apakah Mohit ada hubungannya dengan ini, tetapi Mansi menyangkal. Petugas melarang komunikasi dengan pihak luar dan menyita ponsel semua orang. Saat penggerebekan berlangsung, Isyani menduga Raghaf ada di balik kejadian ini untuk membalas dendam pada Sampora. Nayantara setuju, tetapi Sampora tetap tenang, yakin bahwa catatannya bersih. Namun, petugas IT menemukan sejumlah uang di bawah tempat tidur Sampora. Sampora menyangkal uang itu miliknya, menyebut ini adalah jebakan. Nayantara membelanya, dan Isyani menuduh Raghaf menyembunyikan uang itu selama perayaan Holi. Ketika diminta bukti, Sampora menyatakan akan membawanya ke pengadilan. Petugas IT lalu menyegel semua aset Sampora, termasuk kartu dan rekening banknya, dan memintanya meninggalkan rumah. Sampora, Nayantara, dan yang lainnya pindah ke rumah Nayantara. Alia memprotes, tapi Sampora menegurnya, menyuruhnya tinggal di hotel jika tidak nyaman. Malati meyakinkan Sampora untuk tinggal bersama mereka. Sesampainya di rumah, Sampora meminta semua orang membantu membersihkan tempat tersebut. Sementara itu, Alia mengeluh tentang kondisi mereka, menyalahkan situasi ini pada Sampora. Saat makan malam, Alia menolak makan nasi yang disajikan Nayantara, mengeluh ingin sesuatu yang lain. Sampora menyuruhnya berhenti mengeluh dan menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas situasi mereka. Mansi mengira Alia tidak jadi mencuci piring, tetapi dia terjebak. Dia meminta sarung tangan dapur dari Dadi. Malati memberitahu Mansi bahwa dia harus beristirahat dan mereka akan melakukannya. Mansi mengatakan bahwa dia sangat lelah dan mereka harus terbiasa dengan semua pekerjaan itu. Malati mengajak Isyani untuk mencuci piring. Dia mengatakan kepadanya bahwa Mansi sedang hamil dan mereka tidak bisa membiarkan Mansi bekerja. Dia memberikan gelangnya kepada Dadi dan memintanya untuk menyimpannya di atas meja. Mansi melihat itu. Nayantara mengetahui bahwa Sampora ada di teras dan dia pun pergi ke sana. Dia bertanya kepadanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Sampora mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan kedamaian di sana yang tidak pernah dia rasakan di rumah Hurana. Dia mengatakan bahwa dia harus tidur di lantai karena mereka tidak memiliki sofa di kamar tersebut. Dia setuju untuk tidur di lantai. Dia berterima kasih kepada Sampora karena telah membawa kedamaian dalam hidupnya dan memeluknya. Kemudian, dia turun ke bawah. Mohit melihat semuanya. Ia memberitahu Sampora bahwa ia belum pernah melihat Sampora seperti itu. Sampora mengatakan bahwa Nayantara membuat situasi ini mudah baginya. Mohit mengatakan kepada Sampora bahwa dia jatuh cinta pada Nayantara, itulah sebabnya Sampora mampu menyesuaikan diri di sana. Ia menyebutkan perubahan yang ia lihat pada Sampora. Sampora mengatakan kepada Mohit bahwa dia dan Nayantara hanyalah teman. Alia kesulitan tidur karena digigit nyamuk. Mansi mengatakan bahwa dia berencana kabur tetapi terjatuh. Setelah beberapa saat, Mansi menyelinap ke kamar Malati dan mencuri gelang-gelangnya. Malati memutuskan untuk menjual gelang-gelang itu dan mencoba menyelinap keluar rumah sambil membawa barang bawaan. Namun,
Sampora menghentikannya. Malati mengklaim gelang-gelang itu miliknya. Sampora menegur Mansi karena mencuri, tetapi Mansi membela diri, mengatakan dia melakukannya sebagai seorang ibu. Mansi meminta Malati tidak melibatkan bayinya dan menyindir bahwa Malati tak pernah mencintainya di masa lalu. Malati mengatakan agar Mansi tidak muncul di depannya lagi. Alia menuduh Sampora melakukan penggerebekan palsu dan menyalahkan Nayantara karena menghasutnya. Sampora mengungkapkan bahwa dia mendengar rencana jahat Alia dengan Mansi. Malati menambahkan bahwa tindakan Alia, seperti mendorong Nayantara ke tangki air, nyaris membunuhnya. Sampora meminta Alia berhenti menyalahkan Nayantara atas kondisi Revati dan memperingatkannya untuk tidak menyakiti Nayantara atau keluarganya lagi. Sampora menyuruh Mansi pergi, tetapi dia pingsan. Saat sadar, Mansi meminta maaf, tetapi Sampora tetap mengusirnya. Mansi memohon pengertian dari Nayantara, yang memperingatkan Mansi untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nayantara kemudian mempertanyakan Sampora soal penggerebekan palsu, tetapi Alia mengingatkan Nayantara bahwa dia bukan istri Sampora. Sampora memarahi Alia atas sikap kasarnya. Mohit menyarankan Sampora untuk mengakui perasaannya pada Nayantara, tetapi Sampora tetap menganggap Nayantara sebagai teman. Namun, kenangan mereka terus menghantuinya. Mansi mendengar percakapan ini dan mencoba memanipulasi Prem, yang malah mendukung Sampora dan Nayantara bersama, menyuruh Mansi pergi. Sima memberitahu Mohit bahwa dia kembali untuk pernikahannya. Mohit mengatakan bahwa banyak yang telah terjadi dan bertanya apakah dia masih belum yakin tentang pernikahan itu. Mohit menyatakan butuh waktu dan tidak ingin memikirkan pernikahan sekarang, memintanya untuk memahami. Sima mengangguk dan memeluknya. Alia mendengar percakapan mereka, berpikir Mohit tidak ingin menikahi Isyani dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Di tempat lain, Mansi mengikatkan kain sari pada tasnya. Dia berkata Nayantara harus melihatnya pergi, tetapi Mansi memperhatikan Nayantara sebelum meninggalkan ruangan. Nayantara memberitahu Mansi bahwa kain sarinya tersangkut di tas. Mansi meminta bantuan karena tidak bisa membungkuk. Saat Nayantara membungkuk untuk membantu, Mansi jatuh dari tangga, menyebabkan keributan. Semua orang datang, dan Mansi meminta Sampora menyelamatkan bayinya. Malati memerintahkan untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengonfirmasi bahwa Mansi mengalami keguguran, kehilangan banyak darah, dan membutuhkan dukungan emosional. Dokter meminta mereka untuk tidak meninggalkan Mansi sendirian. Sampora menemui Mansi, yang terlihat hancur. Di sisi lain, Alia menyalahkan Nayantara atas insiden tersebut. Nantikan sinopsis selanjutnya. Hanya di channel sinopsis terpopuler dan yang belum like, komen dan subscribe. Mimin tunggu ya. Terima kasih.